Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil 'ilmi wal 'amal wad da'wah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, memberikan kita nikmat hidayah dan juga nikmat istiqamah, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita untuk mendatangi majelis ilmu. Dan kita melanjutkan pembahasan dari kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi 'ala Tahqiq, kitab yang membahas beberapa permasalahan fikih dalam mazhab Syafi'i, yang ditulis oleh Syekh Sayyid Abdullah Ibn Husain Ba'alwi rahimahullah ta'ala. Dan pembahasan kali ini masih dalam pembahasan masalah thaharah atau bab bersuci. Pembahasan yang pertama pada kesempatan kali ini adalah pembahasan tentang istinja. Pembahasan tentang al-istinja. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab yaitu Sayyid Abdullah Ba'alwi rahimahullah ta'ala, yajibu wajib al-istinja'u istinja min dari kulli setiap ratbin yang basah, kharijin yang keluar, min dari as-sabilaini dua jalan, ghairil maniyyi selain mani, bil ma'i dengan air, ila hingga an yadhura suci al mahallu tempat keluarnya najis tersebut, au atau yamsahuhu dia mengusap tempat mahalnya tadi, tempat najisnya tadi, bi thalathi masahatin dengan 3 kali usapan, au atau aktsara lebih banyak dari 3, ila hingga an yanqiya bersih al mahallu tempat najis tersebut, wa in dan meskipun baqiya tersisa al atharu bekasnya, biqali'in dengan sesuatu yang bisa menghilangkan, tahirin yang suci, jamidin yang tidak cair atau yang beku, yang padat, ghairi muhtaramin tidak muhtaram, min ghairi intiqalin tanpa ada perpindahan, wa qabla jafafin dan sebelum mengering. Ini adalah pembahasan istinja yang disampaikan beliau secara singkat, dan insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang perlu kita ketahui bahwasanya syariat Islam datang, salah satu mumayyizat fil Islam, termasuk atau salah satu dari keutamaan Islam dari agama yang lain, bahwasanya Islam ini sangat peduli terhadap kebersihan.
sangat peduli terhadap kebersihan. Berbeda mungkin dengan agama yang lain yang mungkin masalah kebersihan tidak dibahas dalam pembahasan agama. Tapi dalam Islam, bahkan dalam masalah bersuci istinja, ya, itu dibahas dalam masalah agama. Maka salah satu pembahasan bersuci yang dibahas dalam Islam adalah masalah istinja. Apa istinja itu? Istinja itu secara ringkas adalah bersuci dari najis yang keluar dari dubur atau kubul. Istinja secara ringkas adalah bersuci dari najis atau dari sesuatu yang keluar dari dubur kita atau kubul, yaitu kemaluan kita. Ini adalah istinja. Maka beliau di sini mengatakan, yajibul istinja. Istinja itu hukumnya wajib. Istinja hukumnya wajib. Tapi para ulama memberikan takyid, memberikan catatan. Apakah setelah orang misalkan buang air kecil harus langsung istinja? Ya, harus langsung istinja. Dalam artian kalau misalkan dia biarkan mungkin 1 jam berarti dia berdosa. Atau ada penjelasan yang lainnya. Maka di sini yang dimaksud beliau yajibul istinja, wajib istinja ketika dia akan melaksanakan sholat atau yang semisalnya yang butuh kepada kesucian. Jadi ketika seorang misalkan taruhlah buang air kecil, ya, taruhlah buang air kecil dan najisnya tidak tidak bisa teramankan. Kemudian entah karena ada sesuatu maka dia belum istinja mungkin sampai 1 jam. Tapi dia sudah sholat, ya, maka di sini dia tidak berdosa. Ya, dia tidak berdosa. Maka di sini beliau menyebutkan yajibul istinja, wajib istinja ketika ingin melakukan sholat atau yang semisalnya yang butuh kepada kesucian. Min kulli radbin. Istinja ini dari apa? Maka di sini beliau sebutkan min kulli radbin, dari setiap yang radb itu yang cair, bukan sesuatu yang padat. Ya, dalam artian setiap yang keluar dari dubur atau kubur yang berupa sesuatu yang tidak padat. Kharijin, yang keluar minas sabilaini, dari 2 jalan. Yang dimaksud dari 2 jalan adalah kubul atau duburnya. Ya. Kita ulang kembali bahwasanya wajib istinja ketika akan melakukan sholat atau yang semisalnya dari setiap hal yang keluar atau setiap najis yang keluar dari kubul atau duburnya, ya. Kharijin minas sabilaini, dari 2 jalan tersebut. Ghairil mani, selain air mani. Selain air mani. Maka kalau air mani yang keluar tidak wajib untuk istinja. Kenapa? Karena mani suci hukumnya. Karena mani hukumnya suci. Baik. Akan tapi meskipun mani tidak mewajibkan untuk istinja, tapi dia wajib untuk mandi. Ya, dia wajib untuk mandi. Jadi istinja ini untuk sesuatu yang najis yang keluar dari kubul atau dubur. Tidak untuk mani, karena mani ini adalah sesuatu yang suci. Maka ketika suci, ya tidak perlu dibersihkan, ya, tidak perlu dibersihkan. Tapi para ulama mengatakan kalau mau dibersihkan juga tidak mengapa, ya, lebih afdal. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah istinja ini dengan apa? Kita mensucikan
kupul atau dubur dari najis yang keluar dengan apa? Maka pilihannya ada dua. Yang pertama dengan air, atau bisa kita katakan pilihannya ada tiga. Yang pertama dengan air, atau yang kedua dengan batu saja, atau yang semisalnya, hajar, disebut hajarul istinja kalau dalam bahasa fikih, tapi bukan hanya batu dan yang semisalnya seperti itu. Atau yang ketiga bisa dengan batu atau yang semisalnya kemudian ditambah air. Dan yang ketiga ini yang paling afdal, ya. Yang ketiga adalah yang paling afdal. Maka di sini beliau mengatakan bil ma'i. Maka yajibul istinja bil ma', wajib beristinja dengan air. Pilihan pertama. Ya. Wajib istinja dengan air karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan air, salah satu fungsinya adalah untuk bersuci, liutahhirukum bihi. Supaya Allah Subhanahu wa taala mensucikan kalian dengan air, ya. Maka istinja tidak bisa dengan minyak misalkan, meskipun sama-sama zat cair, harus dengan air, ya. Harus dengan air atau sesuatu yang cair yang lainnya, tapi dia bukan air, maka tidak bisa dipakai untuk istinja. Dan nanti insya Allah akan kita sampaikan tentang atau ada pembahasan tentang masalah air yang bisa dipakai untuk bersuci. Maka istinja bil ma'i dengan air. Ila an yathural mahallu, hingga tempat keluar najisnya itu suci. Atau bukan kita katakan suci tapi bersih, ya. Hingga tempat keluar najisnya itu dubur dan juga kupulnya itu bersih, ya. Atau pilihan yang kedua, au yamsahuhu bi thalathi masahatin. Atau pilihan yang kedua boleh dengan selain air, ya. Boleh dengan selain air dengan mengusap, ya. Berapa kali? Thalath masahat, tiga kali usapan, ya. Tiga kali usapan, ya. Dan disunahkan, dianjurkan ketika beristinja dengan selain air, misalkan dengan batu, dengan tisu atau yang semisalnya, disunahkan untuk diganjilkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Faman istajmara fal yutir." Barang siapa yang beristijmar, yang beristinja dengan bukan air, maka hendaknya dia mengganjilkan hitungan mengusapnya. Au yamsahu bi thalathi masahatin, atau dia mengusap tempat najisnya tadi dengan 3 kali usapan. Au aktsara, atau lebih dari itu, ila hingga anyan kial mahallu, ya. Ila hingga anyan kial mahallu, hingga bersih tempat najisnya, wa in baqiyal atharu, meskipun masih ada bekasnya. Karena para ulama mengatakan bahwasanya najis itu tidak bisa menjadi suci dengan benar-benar suci kecuali dengan air saja. Kemudian muncul pertanyaan, Rasulullah SAW beliau beristinja dengan batu. Apakah berarti masih ada najisnya? Kita katakan masih ada najisnya. Makanya dalam pembahasan fikih, ketika seorang beristinja dengan selain air, itu pasti masih ada najisnya, tidak mungkin tidak. Kalau tidak ainun najis, wujud najisnya, paling tidak ada atharun najis, bekas najisnya, ya. Masih ada bekas najisnya, karena tidak mungkin benda padat seperti tisu atau apa ini bisa menghilangkan najis secara bersih, tidak mungkin. Kecuali pasti ada airnya. Kalau ada air bisa menghilangkan atau bisa mensucikan. Maka dalam bahasa fikih, ketika seorang beristinja dengan batu itu disebut bukan tathhirul mahal, bukan mensucikan tempatnya, tapi at-takhfif, itu meringankan najisnya. Dan itu masuk dalam rukhsah, kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu boleh, ya. Dan itu boleh.
Makanya di sini beliau mengatakan ila an yankiyal mahallu wa in baqiyal athar. Seorang itu kalau istinja dengan selain air, maka dipersyaratkan ainun najasah. Ainun najasah yaitu bentuk najisnya hilang. Bentuk najisnya hilang. Wa in baqiyal athar, meskipun bekasnya ada. Ya, meskipun bekasnya masih ada. Ya, seperti baunya, ya. Dan juga misalkan ada warnanya, ya. Maka tidak mengapa. Itu di rukhsah, dimaafkan, ya, dalam istinja selain air. Baik. Ila an yankil mahal, hingga bersih tempatnya, wa in baqiyal athar, meskipun ada bekas dari najisnya yang tersisa di tempat najisnya tersebut. Baik. Kemudian ada sesuatu yang terlewat. Nah, ini. Tadi di awal disebutkan yajibul istinja'u min kulli rabbin kharijin minas sabilaini. Wajib istinja untuk setiap yang keluar dari dua jalan. Maka tidak berlaku hukum istinja bagi najis yang keluar tidak melalui dua jalan. Misalkan mimisan, darah yang keluar najis. Maka tidak cukup hanya menggunakan tisu terus bisa suci, tidak bisa. Maka harus dikenakan air supaya bisa suci. Karena istinja dengan selain air hanya berlaku untuk kubul dan juga dubur. Najis yang keluar dari dubur atau kemaluan. Adapun najis yang keluar dari situ, maka tidak bisa suci kecuali dengan air. Kecuali dengan air. Misalkan keluar darah dari tangan, tidak bisa hanya dilap saja, ya, tidak bisa suci. Kalau mau suci harus dibasuh dengan air, air. Ya. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya dalam masalah istinja ini adalah syarat-syarat istinja dengan selain air. Syarat-syarat istinja dengan selain air. Beliau menyebutkan kalau istinja dengan selain air dipersyaratkan yang pertama bendanya itu biqali'in, harus dengan sesuatu yang bisa menghilangkan. Biqali'in, qali' itu sesuatu yang bisa mengangkat, ya, sesuatu yang bisa mengangkat, ya. Maka tidak bisa menggunakan sesuatu yang rapuh, napa nek cara Jawa muprul gitu ya. Kalau ditekan ini muprul, itu tidak bisa buat istinja. Ya, tidak bisa. Misalkan kayu yang sudah lapuk tidak bisa dipakai istinja. Ya. Yang syarat pertama adalah qali'in, dia bisa menghilangkan najisnya tadi. Ya. Qali' itu bisa menghilangkan. Ya. Kemudian yang syarat yang kedua tahirin. Ya. Yang dipakai untuk bersuci tadi harus suci. Maka tidak bisa menggunakan suatu yang najis seperti kotoran hewan. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW ketika minta kepada sahabat, bawakan aku 3 batu untuk istinja, maka beliau maka dibawakan 2 batu dan 1 ruth, kotoran onta yang sudah kering. Tapi kalau kotoran onta sudah kering, sudah seperti batu, maksudnya sudah keras, ya qali' seperti itu. Maka Rasulullah SAW mengambil fa'akhadha hajaraini wa rama ar-ruth. Maka beliau pun mengambil 2 batu tadi kemudian melempar ruth. Kemudian beliau mengatakan fa innahu rijsun. Sungguhnya ruth tadi itu adalah najis. Maka beliau tidak memakai kotoran hewan tadi untuk bersuci. Maka dipersyaratkan sesuatu yang digunakan untuk bersuci, ya. Selain air, syarat kedua adalah tahir, dia harus suci. Ya, dia harus suci. Syarat yang ketiga adalah jamidin. Jamid itu maknanya adalah padat. Harus benda padat, bukan
benda yang cair. Ya. Sesuatu yang dipakai istinja yang bukan air disyaratkan dia harus benda padat, bukan benda cair. Ya. Minyak maka tidak bisa dipakai untuk istinja. Ya. Atau yang semisalnya, yang sejenisnya. Ya. Kemudian ghairi muhtaramin, dia bukan sesuatu yang mulia, bukan sesuatu yang mulia. Para fikih menyebutkan yang dimaksud ghairu muhtaram diantaranya adalah seperti makanan. Tidak boleh seorang istinja dengan makanan, ya, beristinja dengan makanan, atau beristinja dengan seperti mushaf, ya, naudzubillah min dzalik, ya. Dan seorang bisa kufur kalau melakukan hal seperti itu, ya. Karena mushaf muhtaram maksudnya mulia, dimuliakan, ya, dengan sesuatu yang dimuliakan. Dan juga termasuk yang dimuliakan adalah makanan, bukan hanya makanan manusia, termasuk juga makanan jin, yaitu al-azm atau tulang. Maka Rasulullah SAW juga melarang dalam satu hadis, ya, ya, boleh silakan kalian beristinja, tapi beristinjalah bukan dengan tulang, ya, karena tulang itu adalah ta'ama ikhwanikum minal jin, adalah makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Maka tulang tidak boleh juga dibuat istinja. Kenapa? Alasan hukumnya adalah karena dia juga makanan. Tapi bukan makanan manusia, tapi dia makanan jin. Makanya dia masuk dalam ranah muhtaram, sesuatu yang dimuliakan. Dan juga para ulama menyebutkan misalkan kitab-kitab ilmu, buku, ya, buku, karena kitab ataupun mungkin buku terjemahan, ya, buku terjemahan atau buku agama yang lainnya yang di situ dibahas masalah-masalah agama, maka tidak layak dipakai untuk beristinja, maka tidak boleh. Hukumnya haram kalau beristinja seperti itu. Baik. Syarat yang 1, 2, 3, 4. Yang kelima, min ghairi intiqalin. Syarat yang kelima, najisnya tidak berpindah dari tempat keluarnya. Dalam artian kalau misalkan, ya, kencing misalkan, ya, kita ambil contoh kencing. Kalau kencing itu sudah terkena ke kaki, maka kita bisa istinja dengan selain air untuk di kemaluan, tapi ketika untuk kaki tidak bisa dipakai istinja. Jadi misalkan kencingnya kena kaki, kemudian kita beristinja dengan tisu misalkan, ya, kemudian kita istinja dengan tisu untuk kemaluan kita, kemudian tisunya juga dipakai untuk kaki, maka tidak bisa. Untuk yang kaki harus dengan air, ya. Karena tadi kita sebutkan bahwasanya istinja dengan selain air tidak bisa kecuali hanya untuk najis yang keluar dari kubul atau duburnya. Najis yang keluar dari situ maka harus dengan air. Min ghairi intiqal, ya. Dengan syarat yang disebutkan tadi, bahwasanya najisnya tidak berpindah, ya. Najisnya tidak berpindah, ya. Baik. Kemudian wa qabla jafafin, syarat yang terakhir, ya, sebelum najisnya tadi mengering, sebelum najisnya mengering. Itu yang disebutkan oleh para ulama, ya. Dimana ketika dia mengering maka tidak bisa dibersihkan lagi dengan dengan batu, ya. Kalau misalkan kencing, kalau dia sudah kering, ya, tidak terlihat lagi mana yang najis, mana yang bukan najis, tidak bisa dibedakan lagi seperti itu. Maka di situ harus dengan air, ya. Baik, ini adalah secara ringkas pembahasan tentang istinja. Baik, kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah pembahasan tentang mandi wajib. Maka beliau mengatakan faslun, fasal yang baru, wa min syuruti salati, wa min dan dari syarat-syarat as-salati salat,
Yang pertama at-taharatu, suci, min dari al-hadathi, hadath, al-akbari, besar. Wahwa, dan suci dari hadas besar itu dengan al-ghuslu atau al-ghuslu, dengan mandi. Walladzi, dan yang yujibuhu, mewajibkan mandi, mandi wajib maksudnya, khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Yang pertama khurujul maniyyi, keluarnya mani. Wal jima'u, yang kedua jima'. Wal haidu, yang ketiga haid. Wan nifasu, yang keempat nifas. Wal wiladatu, dan yang kelima adalah melahirkan. Baik. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang mandi besar. Termasuk juga perhatian Islam terhadap kebersihan. Islam mensyariatkan adanya mandi, ya, mensyariatkan adanya mandi. Ya. Ada mandi yang diwajibkan dalam Islam, ada mandi yang disunahkan dalam Islam, ada mandi yang dibolehkan dalam Islam. Contoh mandi yang diwajibkan adalah yang akan kita bahas. Dalam artian, kalau orang tidak mandi karena sebab-sebab yang akan disebutkan, maka dia berdosa. Ada mandi yang disunahkan. Dalam artian kalau dia mandi dengan niatan yang disunahkan tadi, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan juga ada mandi yang diperbolehkan. Atau contoh mandi yang sunnah misalkan mandi untuk sholat Jumat, atau mandi untuk sholat Id, ya, atau mandi untuk sholat gerhana misalkan, atau sholat istisqa, ya, dan yang semisalnya. Dan yang ketiga adalah mandi yang boleh, hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh. Ya, dan mandi yang boleh ini adalah mandi yang kita lakukan secara umum. Ya. Maka di sini beliau menyebutkan wa min syuruti sholati, dan termasuk syarat sholat itu bisa diterima, ya, adalah at-taharatu, suci minal hadatsil akbar, suci dari hadas yang besar. Kalau pembahasan sebelumnya bahas tentang masalah hadas yang kecil, bahas masalah wudu, ya. Maka di sini dibahas bagaimana cara membersihkan diri dari hadas yang besar. Hadas itu adalah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk sholat atau yang semisalnya. Suatu yang maknawi, yang tidak bisa disentuh, tidak bisa diindra, ya, sesuatu yang maknawi yang mana bisa menghalangi seseorang dalam keabsahan sholatnya atau yang semisalnya. Itu makna hadas. Nah, hadas yang besar di sini bisa disucikan, ya, dengan wahwal ghuslu, yaitu dengan mandi. Tentu dengan tata cara yang ditentukan. Kemudian beliau menyebutkan apa penyebab seorang itu harus wajib untuk mandi. Ya. Apa sebab seorang itu harus wajib mandi? Maka sebab-sebab yang mewajibkan seorang itu mandi ada 5. Yang pertama khurujul mani, keluarnya air mani. Ya. Keluarnya air mani. Sebagaimana dalam hadis al-ma'u minal ma'. Maksudnya air itu sebabnya ya karena air. Ya. Maka ketika keluar air mani secara mutlak dia harus mandi. Baik dia keluar air mani ketika tidur atau ketika dia dalam kondisi tidak tidur bangun, ya. Apa karena jima atau yang semisalnya atau yang selainnya, ya. Pokoknya setiap air mani itu keluar, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka wajib untuk mandi. Ya. Maka wajib untuk mandi. Ya. Sebagaimana dalam hadis innamal ma'u minal ma', air itu sebabnya ya karena air. Ya. Kamu harus mendatangi air karena keluar air dari dirimu, seperti itu maksudnya. Baik, ini sebab yang pertama, yaitu keluarnya air mani secara mutlak.
secara mutlak, ya, dari laki-laki maupun perempuan ketika tidur atau bangun, ya, baik itu sebab jima atau yang selain jima. Sebab yang kedua, ya, yang menyebabkan seorang harus wajib untuk mandi adalah al-jima', yaitu berhubungan suami istri, ya. Dukhulul hasyafah ilal farji, itu dalam bahasa fikihnya, ya. Yang bisa bahasa Arab mungkin bisa diterjemahkan sendiri, ya. Ya, dukhulul hasyafah ilal farji. Itu adalah yang dimaksud dengan jima', yaitu hubungan suami istri. Nah, hubungan suami istri ini tidak ada hubungannya dengan air mani tadi, tidak ada hubungannya dengan keluarnya air mani. Pokoknya selama dia sudah melakukan hubungan suami istri, ya, sudah melakukan hubungan suami istri, ya, meskipun tidak keluar air mani, dia wajib mandi. Ya. Meskipun tidak keluar air mani, dia wajib mandi. Ya. Karena dalam hadis disebutkan, ya, idzal taqal khitanani, ya, faqad wajabal ghuslu. Kalau dua khitan maksudnya kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan sudah bertemu, faqad wajabal ghuslu, maka sudah wajib mandi meskipun tidak keluar air mani. Ya, meskipun tidak keluar air mani. Ya. Maka penyebab kedua adalah jima'. Penyebab kedua adalah jima'. Ya. Yang ketiga, wal haidu, haid. Ya. Yang ketiga adalah haid. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Fa idza tatahharna. Ya. Tatahharna di sini para ulama tafsir mengatakan tatahharna maksudnya adalah yaghsilna. Maksudnya adalah ketika sudah mandi, sudah bersuci. Ya. Maka ketika seorang selesai dari haidnya, wajib baginya untuk mandi. Ya, wajib baginya untuk mandi. Ya. Apakah ketika itu? Tidak. Ya. Dia wajib untuk mandi ketika dia akan melakukan ibadah. Ya, ketika dia akan melakukan ibadah. Sama juga seperti keluarnya air mani tadi. Apakah ketika keluar air mani misalkan sekarang, apakah habis ini harus langsung mandi? Ya. Tidak harus. Yang membuat dia wajib mandi adalah ketika dia ingin melakukan ibadah yang dalam ibadah ini dipersyaratkan adanya kesucian. Kalau tidak ada ibadah yang akan dia lakukan, ya maka dia boleh masih duduk dulu, ya, atau tidak mandi dulu boleh. Tapi ketika dia akan melakukan suatu ibadah, disitulah letak kewajibannya. Ya. Demikian juga dengan jima' tadi, ya, dan juga haid tadi. Ya. Baik, ini yang ketiga. Yang ketiga adalah haid. Maka darah haid wajibkan seorang untuk mandi, seorang wanita untuk mandi. Ya. Kemudian yang keempat adalah wan nifasu nifas, yaitu selesainya masa nifas. Ya, selesainya masa nifas. Disebutkan dalam kitab fikih, masa nifas itu minimal 40 hari, ya, maksimal 60 hari. Ya, ketika darah nifas itu adalah darah yang keluar, ya, darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Dalam artian dipersyaratkan rahimnya harus isi dulu. Kemudian syarat yang kedua, harus keluar dulu apa yang dari dalam rahimnya, baru setelah itu keluar darah, maka itu dinamakan darah nifas. Maka tidak diharuskan dinamakan nifas itu yang keluar harus wujud bayi. Hatta meskipun wujudnya masih mudghah, masih gumpalan daging yang masih masih belum berbentuk bayi, ya, seperti orang keguguran atau apa. Kalau setelah mengeluarkan itu kemudian dia keluar darah, maka itu masuk dalam hitungan darah nifas, ya, maka itu masuk hitungan darah nifas. Karena darah nifas itu adalah
darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Ya. Maka seorang yang setelah melahirkan atau setelah keguguran, kemudian setelah itu beberapa hari keluar darah, maka itu masuk darah nifas. Ketika sudah selesai berhenti darahnya, maka dia wajib mandi. Baik. Kemudian yang kelima adalah al-wiladah. Yang kelima adalah al-wiladah, yaitu sebab melahirkan. Yaitu sebab melahirkan. Ya. Mungkin ada yang bertanya, maksudnya sebab melahirkan ini apakah seorang habis melahirkan langsung mandi seperti itu? Dalam pembahasan dalam kitab fikih sering disebut seperti itu. Ada nifas, ada wiladah. Ya. Ya. Orang kalau habis melahirkan itu kan mesti ya keluar darah. Ya. Itu kan masuk darah nifas. Berarti kan tidak boleh ketika itu mandi kan seperti itu. Dalam kitab-kitab fikih yang disebutkan para ulama, ketika mereka menyebutkan nifas dan wiladah ada perbedaan. Meskipun secara akal tidak masuk akal. So, para ahli fikih mengatakan, kalau seandainya ada orang yang melahirkan bayi dengan tanpa diiringi darah kering, meskipun tanpa diiringi darah dan tidak keluar darah setelah itu, dia tetap wajib mandi. Meskipun itu secara akal dan medis mungkin ya tidak masuk akal. Tapi kalau misalkan terjadi, tetap dia mandi. Kenapa? Karena sebab hadatsnya bukan nifas. Karena ketika melahirkan dia tidak keluar darah sama sekali. Ya. Tapi sebabnya adalah karena melahirkan itu tadi. Ya. Karena sebabnya adalah melahirkan itu tadi. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya para ulama mengatakan innamal ma'u minal ma'. Bahwasanya wajibnya mandi itu ya karena air mani. Kemudian para ahli fikih mengatakan, dan bayi yang keluar itu adalah berasal dari air mani. Maka ketika mani itu keluar dari farji perempuan, apapun bentuknya, maka dia mewajibkan mandi. Nah, itu dalil mereka, dalil para ahli fikih. Baik, ini adalah 5 penyebab seorang wajib mandi. Kemudian tentang tata cara mandi, bagaimana? Maka beliau melanjutkan, faqala al-musannif rahimahullah taala, wa furudul ghusli, dan fardu mandi wajib, ithnani, ada 2. Fardu atau rukun dalam mandi wajib ada 2. Dalam artian kalau tidak dilaksanakan salah satu dari 2 ini, maka dianggap tidak sah mandinya dan harus diulangi kembali. Yang pertama niyatu raf'il hadatsil akbari wa nahwiha. Yang pertama adalah niat menghilangkan hadas besar atau dengan niat yang seperti itu. Ya, atau dengan niat yang seperti itu. Ya, jadi rukun pertama, fardu pertama dalam mandi dia harus niat. Ya, dia harus niat. Ya, dalilnya apa? Ya jelas, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu dengan niat. Ya. Baik. Ya. Dan di sini diberikan penjelasan bahwasanya niatnya itu dengan niat untuk menghilangkan hadas besar atau yang semisalnya. Maksudnya apa yang semisalnya? Maksudnya seperti dengan niat mandi besar, dengan niat mandi junub, dengan niat mandi membersihkan haid, itu boleh. Tapi kalau misalkan dia hanya niat mandi saja, dia hanya niat mandi, maka para ulama di sini mengatakan masih belum cukup. Niat seperti masih belum cukup. Kenapa? Karena bisa jadi mandi itu adalah mandi mubah. Dan salah satu fungsi niat dalam pembahasan niat, ya mungkin sudah kita pelajari bersama dalam Arba'in Nawawi. Termasuk fungsi niat, ya itu adalah tamyizu bainal ibadat atau tamyizu bainal adah wal ibadah.
Fungsi niat itu adalah membedakan ini ibadah atau ini niat. Kalau misalkan sekarang ada orang mandi, ya jebar-jebur gitu. Kemudian ada orang melihat, apakah dia tahu dia itu mandinya mandi biasa atau mandi ibadah? Tidak tahu. Membedakan dari mana? Dari niat orang tersebut. Maka ketika akan mandi diniati dalam hati. Ya, diniati dalam mandi bismillah, niat untuk mandi besar atau niat untuk mandi jinabah atau niat untuk mandi membersihkan haid atau niat mandi membersihkan hadas besar dan yang semisalnya. Fardu yang kedua wa ta'mimu jami'il badani, wa ta'mimu dan meratakan jami'il badani seluruh tubuh, basyaron kulitnya, wa sya'ran dan bulunya, wa in kathufa meskipun lebat. Banyak meratakan dengan air, ya. Jadi ta'mimu jami'il badan, yaitu air harus menyentuh seluruh anggota tubuhnya yang luar, baik itu kulit maupun bulunya, ya, baik itu kulit maupun bulunya. Makanya termasuk yang disunahkan dalam mandi atau tata cara mandi wajib adalah sebelum mengguyur air ke badan atau sambil mengguyur itu ta'ahudul ma'atif. Jadi lipatan-lipatan di tubuh, nah itu dikosoi supaya air itu masuk ke situ, ya. Kalau misalkan orangnya agak gendut gitu ya, agak besar, ya mungkin kan ada lipatan lemak di situ. Nah, jangan sampai itu tidak terkena air. Ya, harus diberikan air di situ. Ya, diberikan air di situ. Ya. Dan juga rambut, misalkan rambutnya panjang, ya. Rambutnya panjang. Makanya ketika Rasulullah SAW mandi, itu beliau menyela-nyela dulu. Ya, menyela-nyela rambut kepala beliau supaya airnya masuk ke dalam rambutnya. Ya, masuk ke dalam rambutnya. Maka di sini pun para ulama mengatakan kalau misalkan orang yang rambutnya panjang, misalkan wanita, ya biasanya wanita, kemudian dia mengkelabang rambutnya di kelabang atau di digimbal misalkan, ya kasusnya mungkin gimbal. Maka para ulama mengatakan kalau misalkan gimbalnya itu memang gimbal diniati atau di kelabang diniati kelabang, maka dia wajib untuk diuraikan. Ya. Karena dia yang membuat air tidak masuk ke situ. Itu perbuatannya dia sendiri. Ya. Beda kalau misalkan rambutnya menggimbal bukan sebab karena dirinya, ya memang sebab mungkin keturunan darahnya seperti itu, ya, orang tuanya dan dan yang ke atas seperti itu. Maka kalau misalkan ya, ketika rambut itu menempel satu dengan yang lainnya, kemudian air tidak bisa masuk ke sela-sela rambut tersebut, ya, maka kalau itu diakibatkan karena perbuatan dirinya sendiri, karena dia sendiri yang mengelabang atau dia sendiri yang gimbal, ya maka dia harus diuraikan. Air harus masuk ke sela-sela rambutnya. Ya. Tapi kalau misalkan itu karena sebab keturunan, ya karena gennya seperti itu, ya maka kalau sedikit, ya kalau pendek maka dimaafkan. Ya. Tapi kalau panjang, ya tetap berusaha untuk diuraikan. Baik. Wa ta'mimu jami'il badani basyaran wa sya'ran wa in kathufa, ya. Meskipun tebal, ya meskipun rambutnya panjang, ya dan yang semisalnya. Baik. Kemudian mungkin tambah satu pembahasan lagi. Pembahasannya selanjutnya adalah tentang air yang dipakai untuk beristinja. Faslun syurutut taharati, syarat-syarat taharah. Yang pertama al-islamu Islam, wat tamyizu dan tamyiz. Syarat seorang sah dalam bersuci, yang pertama dia harus Islam dulu. Dia harus Islam dulu.
Ya, maka orang kafir tidak sah dia bersuci. Ya, tidak sah dia bersuci. Makanya para ulama mengatakan terkadang atau bukan terkadang, seringkali ketika orang masuk Islam itu diwajibkan dia mandi. Ya, diwajibkan dia mandi. Kalau ketika dalam kondisi kufurnya dia sudah pernah keluar mani atau muncul dari dirinya sebab-sebab hadas besar, meskipun dia sudah mandi ketika itu, ketika masa kufurnya dia sudah mandi, ya, meskipun dia sudah meratakan airnya ke seluruh tubuhnya, tapi ada satu syarat yang tidak dilakukan, yaitu dia belum masuk Islam. Maka meskipun dia mandi dengan tata cara yang sama, tidak sah mandi besarnya. Kenapa? Karena dia masih kafir. Maka ketika orang kafir masuk Islam, kalau misalkan dia sudah pernah mengalami junub misalnya, maka diwajibkan untuk mandi, ya. Supaya sah ibadah yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tamyiz, ya. Syaratnya adalah tamyiz, ya. Ya. Tamyiz ya artinya sudah bisa membedakan, gitu ya. Sudah bisa membedakan, ya. Jadi tidak sah mandinya anak kecil, masih sangat kecil gitu ya. Ya. Karena memang secara asal tidak sah ibadah dari anak kecil seperti ini yang belum tamyiz. Kemudian selanjutnya adalah wa adamul mani' min wusulil ma'i ilal maqsul. Syarat yang ketiga supaya bersuci itu bisa menjadi sah adalah tidak ada yang menghalangi air menyentuh anggota yang dibasuh. Ketika wudu, misalkan anggota yang wajib dibasuh adalah tangannya, maka tidak ada yang menghalangi antara air dengan kulit tangannya. Kalau ada sesuatu yang menghalangi air sampai kepada kulit tangannya, maka tidak sah. Ya, tidak sah. Makanya seringkali para ulama mengatakan kalau henna yang dipakai perempuan misalkan, ya itu sesuatu yang bisa menghalangi dalam artian tebal seperti itu, ya, maka harus dihilangkan dulu. Kalau sudah hanya bekasnya saja, itu baru boleh. Jadi henna yang sudah bekasnya saja itu boleh untuk untuk wudu. Tapi kalau masih ada seperti tinta yang padatnya itu, ya, maka itu harus dibersihkan dulu, tidak boleh digunakan untuk berwudu ketika itu. Karena air tidak sampai ke bawah atau air tidak sampai kepada kulitnya. Yang selanjutnya adalah as-sailan, ya, yaitu mengalirnya air, ya, mengalirnya air kepada anggota tubuh yang harus dialiri air, ya. Maka kalau dalam wudu misalkan semuanya harus wajib dibasuh kecuali kepala. Kalau kepala cukup dengan al-masah. Masah itu ya mengusap saja. Jadi kalau misalkan di sini kita ada bekas air, kemudian kita tempelkan saja, maka cukup, ya. Tapi kalau misalkan waktunya tangan, karena tangan harus dibasuh, tangannya kita basah, kemudian kita tempelkan seperti ini saja, maka tidak sah. Harus dialirkan air, ya, harus dialirkan air. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah ini penjelasan tentang air. Wa an yakunal ma'u, dan hendaknya air tersebut mutahhiran, mensucikan. Mutahhiran itu yutahhiru, tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Yang dimaksud mutahhiran di sini adalah yang suci dan mensucikan. Apa air yang suci dan mensucikan itu? Bi an la yaslubasmuhu bi mukhalatati tahirin, di mana tidaklah hilang nama airnya dengan sesuatu yang tercampur padanya dari hal yang suci. Yastaghnil ma'u anhu, ya. Yang air harusnya bisa menjaga diri darinya. Misalkan ada air, ya, ada air misalkan satu gelas ini dicampuri dengan sirup, ya, sehingga sudah tidak disebut air lagi, tapi disebut air sirup misalkan, maka tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena dia sudah hilang nama airnya, ya. Kalau orang dikasih tahu ini, dia mesti ngomong sirup atau air sirup, ya, nggak ngomong air, ya, seperti itu. Dan juga dia bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan kembali. Kalau air sirup kan tidak bisa dipisahkan kembali, ya. Kalau air dengan sirupnya sudah campur, sirupnya tidak bisa dipisahkan kembali, ya. Ya. Dan juga air itu harusnya bisa menghindar dari dirinya. Dalam artian
ada hal-hal yang mana air tidak bisa menghindar. Misalkan sumber air yang di tempat di situ ada belerangnya. Maka tidak mungkin sumber air tadi bisa menghindar dari belerang tadi karena memang sumbernya di situ. Maka di situ para ulama mengatakan, ini keluar dari kaidah air yang tercampur dengan sesuatu hingga hilang nama airnya. Kenapa? Karena air tidak bisa menghindar di situ. Ya. Karena di situ adalah tempat sumbernya. Ya. Maka air yang bercampur belerang di situ masih sah untuk digunakan untuk bersuci. Nah, itu adalah air yang suci mensucikan. Jadi air suci mensucikan itu adalah air yang tidak tercampur dengan sesuatu yang suci hingga hilang nama airnya. Ya. Wa an la yataghayyara binajisin walau taghayyuran yasiran. Dan hendaknya air itu dan syarat yang kedua, airnya tidak berubah karena sebab najis yang masuk ke dalamnya. Kalau ada air kemudian dimasukin najis sehingga berubah salah satu dari sifatnya, maka dia tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, karena di situ berarti dia menjadi air mutanajis, air yang terkena najis. Wa in kanal ma'u, dan jika air itu dunal kullataini, ya, di bawah dari dua kullah, ya, di bawah dari dua kullah. Dalam pembahasan fikih, air dibagi menjadi dua. Al-ma'ul qalil wal ma'ul katsir. Air yang banyak, air yang kecil, air yang sedikit dan air yang banyak. Air yang sedikit adalah air yang kurang dari dua kullah. Dua kullah itu kira-kiranya adalah sekitar 200 literan. Dan air yang banyak adalah air yang di atas dua kullah, yaitu sekitar 200 liter lebih. Ya. Maka di sini beliau mengatakan, kalau air itu di bawah dari dua kullah, ya, yaitu sekitar kurang dari 200 literan, ya, zida an la yulaqiyahu najisun ghairu ma'fuwin anhu. Ya. Kalau airnya itu air yang sedikit, maka ditambahi syaratnya. Syaratnya yang ditambahi adalah bahwasanya tidak masuk ke dalam air tersebut najis yang tidak termaafkan. Dalam artian, kalau misalkan airnya kurang dari dua kullah, kemudian masuk ke dalamnya satu najis yang tidak dimaafkan, ya, najis yang tidak dimaafkan, maka dia sudah mutanajis secara mutlak, meskipun dia tidak berubah, ya, meskipun dia tidak berubah, ya, meskipun masih seperti air, tapi ada najisnya di situ, ya, maka para ahli fikih mengatakan dia sudah tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, gimana cara mensucikannya? Bisakah air disucikan? Gitu kan? Karena air tadi sudah kemasukan najis. Gimana cara mensucikan air tadi? Kan eman kalau misalkan cuma dibuang saja. Maka cara mensucikannya adalah dengan bil mukatsarah, dengan ditambah air sehingga dia menjadi lebih dari dua kullah. Ketika sudah ditambahi air kemudian jumlahnya lebih dari dua kullah, maka dia menjadi suci dengan syarat tidak ada yang berubah. Ya. Kemudian walastu'mila fi raf'il hadatsi au izalati najasin. Dan air yang tidak suci mensucikan tadi tidak boleh dipakai untuk menghilangkan hadas seperti wudu, seperti mandi, au izalati najas, atau menghilangkan najis, ya, seperti istinja. Wa man lam yajidil ma'a, dan barang siapa yang tidak mendapati air, au kana yadurruhul ma', atau dia tidak bisa memakai air karena air bisa memudaratkan dirinya, tayammama, maka dia bertayamum. Nah, ini pembahasan tayamum. Ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu. Wa zawalin najasati, dan menghilangkan najis. Wa ma'rifatil kiblati, dan menghilangkan kiblat. Kalau misalkan seorang tidak mendapati air, kemudian dia terkena hadas, dia muncul dari dirinya hadas besar atau hadas kecil, dan dia tidak mendapati air, atau dia mendapati air tapi tidak mungkin untuk memakainya. Kenapa? Karena misalkan dia sakit, kalau dia pakai air penyakitnya akan tambah parah, maka dibolehkan untuk bertayamum dengan beberapa syarat yang disebutkan di sini. Di antaranya dia boleh bertayamum ketika sudah masuk waktu untuk ibadah tersebut. Misalkan dia mau sholat zuhur, ya, maka dia boleh bertayamum ketika sudah masuk waktu zuhur.
dia tidak boleh tayamum untuk sholat zuhur ketika misalkan masih jam 10. Ya. Kenapa? Karena tayamum adalah ibadah daruriyah. Ya, ibadah yang darurah. Ya, ibadah yang darurah tidak tidak dipakai kecuali ketika sudah masuk waktunya. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah wazawalin najasati. Dia hilangkan najisnya. Kalau misalkan di badannya ada najis, dia ingin tayamum, maka dibersihkan dulu najisnya. Kemudian yang ketiga adalah wa ma'rifatil kiblati. Dia harus cari kiblat dulu. Ini dalam salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ya. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan cari kiblat dulu baru tayamum. Kalau yang lainnya misalkan Romli dan Khatib Syirbi ini mengatakan tayamum dulu boleh, cari kiblat dulu boleh. Ya. Jadi ini khilaf dalam Syafi'i sendiri. Ya. Ala kulli hal, tapi di sini disebutkan bahwasanya syarat sebelum tayamum adalah cari kiblat dulu. Kalau sudah ketemu kiblatnya baru tayamum. Kemudian biturabin khalisin tahurin. Ya. Syarat debu yang dipakai untuk bersuci adalah biturabin. Dia harus turab. Ya, dia harus turab. Ya. Turab ya berarti tanah. Berarti tanah. Ya. Dalam kitab yang lain disebutkan biturabin lahu gubar. Tanah yang berdebu. Maka tidak cukup hanya misalkan di tembok atau di tekel seperti ini, ya tidak boleh. Ya. Tidak boleh digunakan untuk tayamum. Misalkan dipukulkan tangannya ke tekel. Kenapa? Karena tidak ada turabnya sama sekali. Atau meskipun ada tidak bisa terlihat oleh mata. Ya. Meskipun ada tidak bisa terlihat oleh mata. Ya. Makanya di beberapa atau pernah kami lihat, ya, bahwasanya debu tayamum itu dijual. Debu tayamum dijual untuk para musafir itu. Karena kadang kalau di pesawat, itu kan pesawat kan bersih. Mau tayamum pakai apa gitu kan. Misalkan, tapi kalau ada air ya pakai air tentunya. Tapi kalau misalkan tidak ada air sama sekali, kalau di pesawat tidak mungkin untuk turun terus sambil tanah kan mungkin ya. Biasanya ada yang bawa debu sendiri seperti itu. Maka syaratnya adalah turab dengan tanah yang berdebu. Khalisin, ya, yang tidak ada campurannya dari luar unsur tanah tersebut. Misalkan ada campuran semennya atau ada campuran kapurnya. Kalau sudah tercampur seperti itu, ya, maka dia tidak disebut turab lagi. Kemudian syarat selanjutnya adalah tahur. Ya. Debunya tadi harus suci. Ya, debunya tadi harus suci. Lahu gubarun, dan dia harus memiliki debu. Ya. Tanahnya harus memiliki debu. Jadi tidak bisa kalau misalkan tanah tanah yang tidak ada debunya sama sekali, ya, tidak ada debunya sama sekali, maka tidak boleh dipakai untuk tayamum. Fil wajhi wal yadaini, ya, di wajah dan dua tangan. Yurattibuhuma, dengan tertib, ya, wajah dulu kemudian baru tangan. Bidharbataini, dengan dua pukulan, ya. Jadi dipukulkan ke tanah, ya, kemudian diusapkan ke wajah satu kali, kemudian memukulkan lagi, ya. Kemudian dia mengusapkan ke ujung jarinya sampai sikunya. Ya. Itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya. Meskipun dalam hadis juga disebutkan bahwasanya hingga sampai telapak tangan saja, ya, hingga sampai telapak tangan saja. Dan itu juga dipilih Imam Nawawi dalam mazhab. Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi termasuk ulama besar dalam Syafi'iyah, tapi beliau mengatakan beliau memilih ya lebih baik kalau tayamum sampai telapak tangan saja. Tapi pendapat sah dalam mazhab yang resmi dalam mazhab Syafi'iyah adalah sampai ujung sikunya ini. Biniyati istibahati fardhi sholati, dengan niat, ya, istibahati fardhi sholat, dengan niat untuk kebolehan melakukan sholat, ya. Kenapa? Karena tayamum itu tidak menghilangkan hadatsnya. Tayamum itu hanya memperbolehkan seorang untuk sholat, tidak menghilangkan hadatsnya. Hadatsnya masih ada, ya. Cuma kalau sudah tayamum boleh untuk melakukan sholat. Ma'an nafli, dan juga dengan sholat sunnah,
Ya. Dengan salat sunnah dalam artian kalau bertayamum, tayamum satu kali hanya cukup untuk ibadah fardu satu kali. Ya. Dan kalau misalkan sudah melakukan ibadah fardu, ya, mau melakukan ibadah fardu yang lainnya, maka dia tayamum lagi. Jadi satu tayamum untuk satu fardu. Ya. Adapun untuk ibadah yang sunnah, maka boleh diulang meskipun dengan satu tayamum. Wa mashi awwalil wajhi, ya. Dan juga dengan mengusap awal wajahnya, maksudnya awal niatnya, ya, ketika niat kapan, maka niatnya beliau mengatakan niat dimulai ketika awal mengusap bagian wajahnya. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf karena terlalu lama. Allah Ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.